Jadi ini kategori sosial rendah itu karena memang sudah ada gen turunan, ya dia memiliki sosial yang rendah, ya tidak bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan baik dan cenderung menjadi troublemaker, gitu ya. Kan yang kelainan secara sensori motorik, misalnya maaf daya dengarnya bermasalah karena faktor keturunan gen, misalnya artinya faktor keturunan itu begini Mas Mbak. Bisa jadi ada orang tuanya, ada orang leluhurnya yang memang sudah tidak baik sensorinya dari faktor sensorinya. Atau bisa juga saat di dalam kandungan, misalnya ada si orang tua misalnya jatuh atau thalidomide itu mengonsumsi obat-obatan yang memang berbahaya untuk sensori si bayi, si janin, yang akhirnya efek ke janin sensorinya rusak. Nah, maka dalam kondisi begitu ya guru harus bijak, ya. Misalnya menempatkan si anak dan saya kebetulan ada klien. Jadi anak begitu lahir memang nggak mendengar. Sudah diupayakan secara medis, dioperasi, ya tetap begitu aja. Pakai alat tetap juga. Jadi memang nggak bisa gitu ya. Pakai alat yang mahal, alatnya juga puluhan juta ya. Anda tahu daya dengar alat bantu yang dipakai anak itu harganya kata orang tuanya ya sekitar 35 jutaan. Nah banget ya. Nah sudah dipakai alat pun itu tetap tidak bisa maksimal mendengarnya itu. Nah itu artinya bahwa ada kelainan secara sensori yang itu sifatnya bawaan. Jadi pakai treatment apapun tidak bisa. Maka dalam kondisi demikian, ya memang guru harus menempatkan si anak selalu di depan. Kalau misalnya Bu itu nanti menunjukkan kecemburuan sosial dari teman-temannya, resiko. Tapi kan si guru ini kan unik, siswanya unik. Mau gak mau harus diberi pemahaman siswa yang lainnya. Temanmu ini ada gangguan secara sensori, jadi izinkan untuk selalu di depan. Ya. Ini unik gitu ya. Ya lagi-lagi kalau memang ingin ideal masuk ke sekolah khusus gitu ya. Jadi masuk SLB atau masuk di sekolah yang standar itu memang selalu ada plus minusnya. Bisa dihilangkan kan Bu? Gak bisa dihilangkan. Yang bisa adalah diminimalisir. Ya kayak tadi contohnya, tahu ada gangguan sensori, kemudian guru selalu menempatkan di depan akan memunculkan kecemburuan sosial. Yang lain pasti cemburu, yang lainnya karena ingin depan juga. Tapi si guru bisa memahamkan, tolong please mengertilah temanmu yang satu ini mengalami kelainan secara sensori misalnya gitu. Maka harus diberi kesempatan duduk di depan. Jadi untuk meminimalisirnya itu adalah dengan memberi pemahaman kepada teman-teman sekelasnya gitu ya. Kemudian yang fisik, ya di kita banyak ya, di UIN Sunan Kalijaga, kampus yang inklusif. Memang kampus UIN Sunan Kalijaga itu merupakan kampus yang mendeklarasikan diri sebagai kampus yang inklusif, menerima berbagai kondisi mahasiswa. Pasti ya Anda mungkin sudah lihat beberapa teman yang kurang beruntung secara fisik, difabel, ya tidak bisa melihat atau mungkin jalannya kurang bagus gitu ya, tidak sempurna. Ada mahasiswa PAI yang menurut saya unik. Saya tidak tahu, dari Anda ada yang tahu nggak? Suatu hari saya masuk ruang staf di Prodi. Terus tiba-tiba saya melihat ada mahasiswa. Terus si mahasiswa itu gini, ini Bu Eva ya? Ya, sekilas nampak normal, ya tampilannya normal. Sampean siapa? Saya ini Bu, angkatan ini dan seterusnya. Terus ya udah saya duduk, kemudian dia ngobrol dengan staf Prodi. Pak Rodi tahu ya? Pak Rodi, staf Prodi itu namanya Pak Rodi. Nah dia ngobrol sama Pak Rodi, singkat cerita ngobrolnya itu saya bisa membedakan ini kayaknya ngobrolnya beda gitu ya, ngobrolnya beda artinya bukan orang normal. Kemudian saya perhatikan mahasiswa itu jebule maaf difabel, oh ternyata difabel toh. Terus akhirnya saya tanya ke si Pak Rodi, benar ini difabel? Iya. Terus saya tanya lebih lanjut, Mas kosmu di mana? Saya kos di daerah Terminal Lama, tahu Terminal Lama? Umbul Harjo, di daerah Umbul Harjo. Oh terus kesini sama siapa? Karena dia nampak sendirian. Saya sendirian Bu.
Pakai apa? Pakai motor. Coba, sampean pakai motor sendiri? Iya Bu. Coba difabel pakai motor, masuk akal gak? Ya kan, saya sampai bohong loh sampean. Enggak Bu, saya sendiri, bener motor. Pak Rodi juga, staf Rodi itu baru tahu hari itu juga. Yang bener Mas sampai naik motor difabel kayak gini, bener tanya. Saya akhirnya tanya, saya ajak ngobrol akhirnya ya. Iya Mas, cara menghafalnya, ya intinya piye carane sampean bisa selamat dari Umbul Harjo ke sini, kan jauh Umbul Harjo itu, jauh loh ya. Akhirnya dia cerita gini Bu, caranya awalnya saya memang tidak berani, awalnya saya jalan kaki, tanya gila ya. Jalan kaki dari Umbul Harjo, jalan kaki untuk menghafal jalan ya, jalan kaki menghafal jalan. Dia menghitung kira-kira ada berapa meter lah gitu ya. Dia menghafal di mana saja letak bangjo dihafal terus, dihafalkan betul gitu ya. Sampai akhirnya dia mengerti, akhirnya beranilah dia bawa motor. Tapi tetap logika saya belum nerima gitu ya. Saya ingin membuktikan sebetulnya, tapi sayang si Mas itu keburu lulus. Waktu itu sedang mengurus skripsi gitu ya. Nanti saya cari nomor HP-nya ya. Saya ingin betul-betul bisa menjadi model gitu ya. Model berkendara bagi difabel. Nah, itu kan menarik kalau dijadikan skripsi ya. Nah, saya tetap logika saya belum menerima, tapi dia membuktikan itu dia bisa gitu loh. Dan tampilannya betul-betul tidak menunjukkan kalau dia difabel. Ya, bersepatu gaya tetap. Kebetulan maaf dia punya postur yang bagus, tinggi gede gitu ya, tinggi gede. Jadi sama sekali tidak nampak kalau dia itu seorang difabel. Tapi dia memang di sisi lain sangat pede juga, sangat pede. Jadi dia bagaimana dia berkomunikasi, tapi akan kelihatan bagi orang yang peka ya seperti saya sudah terbiasa, oh ini lain, bicaranya berbeda gitu ya, bukan orang rata-rata. Artinya ada kelainan dan ternyata betul. Ya, nah itu monggo bisa diteliti ya, berkendara bagi difabel naik motor itu seperti apa. Ya singkat cerita dari dia menghafal bangjo, ada berapa bangjo, ketika ada bangjo maka dia akan memelankan motornya. Kemudian saya tanya, Nek misalnya crowded, ya tantin tanya gitu. Jadi apa ya, dia bisa mungkin mengendus gitu ya, bisa hidungnya itu bisa mengendus kalau ini misalnya jalan itu rame atau tidak, dia bisa paham. Ya memang kelebihannya di indera lainnya dia bisa mengendus itu gitu ya. Kemudian yang tidak habis pikir, Mas, misalnya di kanan kiri atau tiba-tiba ada bis, ya saya minggir pelan-pelan tanya. Luar biasa pokoknya ya wis, pokoknya tidak bisa terlogikakan bagi orang kita yang terbiasa dengan logika gitu ya. Pokoknya keren gitu ya. Nah, wis itu ya, ini ya sudah ya bahasan terakhir. Nah, kemudian kembali ke sini. Kembali ke kecerdasan. Kecerdasan. Nah, kemudian kecerdasan dan IQ dan prestasi. Ada yang bertanya nih, IQ sekali lagi kecerdasan itu termanifestasikan dalam skor IQ gitu ya. Nah, IQ dan prestasi. Dari zaman Tai Kotok di Lebuan sampai sekarang, riset-riset selalu membuktikan bahwa terdapat korelasi positif ya antara IQ dan prestasi. Apa artinya? Artinya seseorang yang memiliki IQ tinggi akan diiringi dengan prestasi akademik yang tinggi pula. Sebaliknya, kalau IQ-nya rendah, semakin rendah IQ, semakin rendah prestasi. Masuk akal ya? Masuk akal. Sekarang pertanyaannya mungkin loh Bu, memang untuk menunjukkan prestasi hanya IQ saja. Coba, yang punya IPK 4 siapa di ruangan ini? Ada enggak? Atau 3,9? Yes, intinya pertanyaan saya gini. Menurut Anda atau pengalaman Anda waktu SMA dulu, waktu aliyah dulu, waktu SMK, waktu di pondok pesantren, apakah prestasi yang Anda peroleh itu hanya berdasar kemampuan IQ saja? Tidak? Terus apa dong? Belajar. Oke. Cara Anda belajar, cara Anda memilih waktu untuk belajar itu akan mempengaruhi